Bayan, kemudian kakak kelas lagi di Al-Azhar Kairo. Tapi yang adik-adik jangan kecewa, beliau sudah menikah. Tapi baru satu kali. Mudah-mudahan kami bersahabat di dunia, bersahabat pula nanti di akhirat, dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dari Biren, Aceh. Saya datang dari Riau. Beliau dari atas Sumatera, saya dari tengah Sumatera, dan kami bertemu di Sumatera Utara. Dulu tahun 1993, 26 tahun yang lalu, tak pernah terpikir, terlintas di hati dan benak saya bahwa saya akan dibawa keliling Aceh. Tapi begitulah rupanya suratan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita berjumpa malam ini di tempat yang paling baik, Miftahul Huda, kunci hidayah. Jadi kalau ada orang di Indonesia tidak dapat hidayah, carilah kuncinya di Miftahul Huda, di tempat yang paling baik, tempat orang mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang yang paling baik, orang-orang yang beriman, dan yang dikaji juga yang terbaik, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para ulama. Di Aceh saya jarang sekali berceramah, karena di Aceh tempatnya para alim ulama, para alim, para tengku. Saya di Aceh hanya cerita-cerita, cerita tentang sejarah Nabi, cerita tentang para ulama. Malam ini saya fokus pada 3 cerita. Kenapa 3? Karena jamaahnya dibagi 3. 1, 2, 3. Ke belakang tidak berani menghadap para abu, para abi, para tengku. Di belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang pertama, bahwa ada makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu makhluk yang mulia? Itu makhluk mulia juga. Karena kalau dia tidak ada, kita tidak bisa tampil di YouTube. Yang membawa kamera, kita lambaikan tangan. Jadi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Makhluk yang paling mulia itu, kalau bukanlah karena dia, tidak ada kita, tidak ada alam semesta. Makhluk mulia itu adalah ya Habibi salam alaika, wahai orang yang paling kami cinta, keselamatan untukmu, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang malam ini menunggu sampai jam 11 kurang 15. Kenapa mereka datang malam ini? Apa ada artis pakai rok mini datang? Tidak ada. Apa ada artis sinetron datang malam ini? Tidak ada. Semua yang datang ini karena cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dia, maka tidak sah sholat Jumat kalau tak disebut namanya. Karena rukun khutbah Jumat ada 5. Yang pertama Alhamdulillah, yang kedua
sayyidina namanya mesti disebut. Kalau tak disebut namanya batal khutbah Jumat. Kalau sudah batal khutbah Jumat, batal sholat Jumat. Kalau sudah batal sholat Jumat, berubah hari itu menjadi sholat zuhur. Lupa menyebut namanya dalam sholat, batal sholat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Asma salawat bunyi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Batal salat karena lupa menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa tidak akan dikabulkan Allah karena tidak menyebut namanya. Itulah mengapa orang sebelum berdoa selalu menyebut empat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa kunut tidak ada menyebut itu di awal, Pak Ustaz. Doa kunut tidak disebut di awal. Allahumma adina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Tapi di ujung, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Artinya apa? Kalau tak disebut nama dia, maka tak bermakna. Makanya di Indonesia, di Malaysia, nama orang, coba lagi hitung nama siapa yang paling banyak. Kalau tidak Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad. Sekali-sekali Somad. Di kampung itu sampai ada 5 Ahmad. Ahmad, Muhammad, Muhammad, Rahmat. Maka saking banyaknya, mana apa? Nah hitam, kalau kebetulan hitam. Kalau kebetulan pendek, mak pendek. Kebetulan kurus, mak kurus. Orang Malaysia menyebut tulis, bule, mak salih. Saking banyaknya mak. Artinya apa? Kecintaan. Karena nama yang paling baik adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Adam ketika berdoa minta ampun kepada Allah, apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Nanti kalau kau dekati fatakuna minal zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahu syaitan. Syaitan menggodanya dan dia silap salah buat dosa. Tapi kemudian ketika dia berdoa, dia menyebut nama Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau berkat kemuliaan Muhammad. Gimana Ustaz Somad ini? Nabi Adam kan pertama, Nabi Muhammad kan terakhir. Kok bisa Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad? Saya pun bingung. Kok bisa Nabi Adam berdoa menyebut nama Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad belum lahir? Ternyata Allah bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah cuma ingin kasih tahu pada siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Hai Adam, ya, waktu kau berdoa kau sebut nama Muhammad, iya. Kenapa kau sebut namanya? Lama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, pada waktu fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepala. Aku lihat tertulis di tiang arsy. Nama bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, tapi aku yakin dan percaya dia pasti makhluk paling mulia karena namamu bersanding dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ibu-ibu yang rumahnya di samping masjid sambil masak, Allahumma sholli ala sayyidina. Ibu-ibu yang sedang hamil dua mengandung anak sambil masak sarapan pagi, sallallahu ala Muhammad. Teh manisnya mana? Sebentar. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lahirlah anak-anak muda yang malam ini hadir mendengarkan pengajian, bukan karena ustaznya, tapi karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi waktu kami buka kaca, dari mulai tepi jalan, lihat wajah satu-satu. Saya bisik ke Ustaz Fadil Tengku Haji Fadil Rahmi. Ustaz Fadil, lihat wajah-wajah milenial. Boleh dihitung. Kalau ada survei sensus malam ini coba hitung, pasti yang hadir ini malam ini lebih banyak anak muda, betul? Anak muda, kalau tak percaya, orang tua ada juga, cuma jiwanya muda. Yang penting itu casingnya apa signalnya? Signalnya ada casingnya 70, tapi signalnya 17. Dia nampaknya tua, tapi semangatnya muda. Sebaliknya ada anak muda umur 17, tapi bawaannya mewajib. Nah itu cocoknya ditulakkan ke laut. Bangkit semangat. Malam ini yang hadir adalah anak-anak muda berjiwa muda, dan kalau ada orang tua tapi jiwanya tetap muda. Kenapa? Karena ada semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang ditanamkan cinta. Makanya malam ini tadi disampaikan oleh agenda protokol. Dalam malam ini hadir bersama kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid artinya kelahiran. Lahirnya kapan Pak Ustaz? 12 Rabiul Awal. Ini bulan apa? Rajab nih. Sudah Rajab? Tanggal 8 nanti kalau nggak salah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebentar lagi makan kolak pisang. Makan kolak pisang nggak usah nunggu Ramadan Pak Ustaz. Iya benar. Artinya apa? Kenapa orang maulid? Di tempat saya maulid Bu, nggak mesti Rabiul Awal. Pas acara akikah anak maulid, acara nikah maulid, acara pengantin pakai daun apa namanya? Daun pacar, daun inai, maulid. Cuman maulidnya tidak ceramah, maulidnya baca maulid. Maulid, syair-syair maulid yang ditulis oleh para ulama. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Acara maulid maknanya mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenang kelahiran dia pagi, petang, siang dan malam, karena tidak ada nikmat yang paling besar. Nikmat dapat makanan besar, nikmat dapat minuman besar, nikmat dapat kawan besar, nikmat dapat cahaya besar, tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buat acara maulid, apa tadi acara di Miftahul Huda, maulid salah kalender kan? Maulid kok bulan Rabiul Akhir, maulid unlimited edition, tidak terbatas oleh ruang, tempat dan waktu, karena kita senantiasa berbahagia dengan lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat? Apakah orang yang paling kaya? Belum tentu. Apakah pejabat-pejabat negara? Tidak pasti. Terus siapa yang paling dekat dengan Nabi? Yang paling dekat dengan Nabi aqrabu majlisan, orang paling dekat tempat duduknya adalah
aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Katanya banyak bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu juga sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu juga sholawat. Berapa kali bersolawat satu hari Pak Ustaz? Terserah, sebanyak-banyak solawat bagus. Kalau ada tasbihnya, pakai tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak ada tasbih Pak Ustaz, pakai tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai tangan juga bisa juga Pak Ustaz. Beli tasbih digital, masukkan ke jari macam cincin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1000 satu hari, mantap, bagus. Daripada cerita panjang lebar tak tentu arah. Ini kadang perempuan ini banyak beli sayur 1 jam. Lama betul beli sayur sampai 1 jam, ngobrol. Maka mulai besok sejak pengajian dengan Ustaz Somad tadi malam, saya tidak mau lagi cerita buang-buang air liur tak bermakna, lidah tak bertulang, dituntut di hadapan Allah. Maka begitu ada orang ngajak cerita, gimana kabarnya saya, kabarnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak muda yang selama ini naik motor pakai airpod dengar lagunya No Woman No Cry. Yang nyanyi gak paham lagu. What can I do? Campak kan itu semua lagu selawat. Salatullah salamu. Terlalu slow Pak Ustaz, lari 20. Carilah yang agak-agak kencang sedikit. Makin kencang selawatnya makin laju. Andai pun mati, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang mati dalam keadaan bersolawat pasti dia selalu ingat Allah dan ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau mati dalam keadaan mendengar lagu India. Nabrak yang listrik pun mati. Siapa yang dia ingat waktu itu? Kita bacaan saja ikut coach kotahi, kami kasihkan juga. Na'udzubillah. Padahal pagi petang siang dan malam apa yang kita doakan? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami ya Allah dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Di mana anak-anak kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik mengenal Nabi Muhammad karena diserahkan oleh ibunya. Nama ibunya Ummu Sulaim. Siapa nama ibunya? Ummu Sulaim. Datanglah ibu Ummu Sulaim menjumpai Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya, ini anakku namanya Anas, umurnya 10 tahun. Orang lain menyerahkan tanahnya, orang lain menyerahkan ontanya. Aku tak punya tanah, tidak kaya. Aku serahkan anakku untuk menjadi pembantu di rumahmu. Ambillah. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi. Khadimtun Nabi yang asyara sinin. Aku menjadi pembantu Nabi 10 tahun lamanya. Aku mengambilkan sendal Nabi, terompah Nabi, sorban Nabi, air wudhu Nabi. 10 tahun lamanya menjadi pembantu Nabi. Didoakan Nabi Anas bin Malik. Allahumma kata Nabi, aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan anaknya dan banyakkan hartanya. Dikabulkan Allah doa Nabi untuk Anas bin Malik. Maka anak Anas bin Malik dihitung anak cucunya
sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Irak. Inilah dia Anas bin Malik. Ketika dihitung anak cucunya berjumlah 100 orang. Dan kebunnya panen setahun 2 kali. Orang lain panen sekali, dia panen 2 kali berkat doa Nabi. Anas bin Malik kenal Nabi karena diserahkan ibunya. Anas bin Malik kenal dengan Nabi karena serumah dengan Nabi 10 tahun. Kita mau kemana? Jangankan mau kenal dengan Nabi, mau ke makam Nabi aja susah tidak ampun. Sekarang orang mau berangkat haji, saya tidak tahu di Aceh bagaimana. Kalau di Riau, store ONH 2017 berangkat 2031. Malah kalau mau datang 2030. Mau jumpa kubur Nabi aja susah. Bagaimana cara kita mengenalkan anak-anak kita ini dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada jalan lain untuk mengenalkan Nabi kepada anak cucu kita kecuali dengan memasukkan mereka ke dayak, ke sekolah agama. Maka bagi anak-anak adik-adik yang sudah mondok di dayak Miftahul Huda, alhamdulillah. Yang sudah ada niat, alhamdulillah. Yang tidak sama sekali, na'udzubillah. Yang sampai mati enggak juga, innalillah. Pernah hidup di atas bumi Allah? Pernah menginjak tanah Allah? Pernah bernapas dengan paru-paru dari Allah? Pernah hidup, pernah bersama dengan para ulama? Pernah. Tapi tak pernah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia masuk ke daya, dia diajarkan cara baca kitab kuning, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, badi, bayan. Setelah itu dia akan baca sirah Ibn Hisham, dia baca sirah Ibn Ishaq, dia baca sirah yang ditulis oleh Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir. Dia akan baca fikih sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia baca fikih sirah yang ditulis Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh ulama India. Berkumpul seluruh ulama dunia menulis sejarah Nabi, lomba musabaqah menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juara satunya adalah Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. India itu Bapak Ibu mayoritasnya Hindu. Tapi yang juara satu menulis sejarah Nabi bukan dari Mesir, bukan dari Kairo, bukan dari Maroko. Juara satu bukan orang Saudi Arabia, Makkah dan Madinah. Juara satu menulis sejarah Nabi justru datang dari India. Yang membela agama Islam, yang bisa mempertahankan hujah, hafal perjanjian lama, hafal perjanjian baru. Zakir Naik. Orang mana? India. Zakir Naik punya guru, berdebat dengan pendeta-pendeta, menang. Nama gurunya itu Ahmad Dedan. Orang mana Ahmad Dedan? India. Ahmad Dedan merantau di bawah ayahnya ke Afrika Selatan, Cape Town namanya. Sampai di sana dia jual garam. Tiap hari datang misionaris ke tempat jualan bapaknya, mengajak dia masuk Kristen, kristenisasi. Lama-lama goncang karena argumentasi yang begitu kuat. Akhirnya Ahmad Dedan membuka lemari bapaknya. Dia dapat satu buku berjudul Izharul Haq. Izharul Haq, tampak kebenaran. Ditulis oleh seorang ulama bernama Rahmatullah Al-Hindi. Al-Hindi di ujung nama Al-Hindi menunjukkan dia India. Rahmatullah Al-Hindi, orang India yang pernah berdebat dengan misionaris dan dia menang. Akhirnya kalah berdebat, kalah otak, main otot. Begitu rupanya mental. Kalau otaknya kalah, main otot. Sama seperti zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Debat kalah, main otot. Bakar Ibrahim, kumpulkan api, buat api unggun.
dari situlah pertolongan Allah datang. Nabi Ibrahim selamat. Apa kata Allah? Ya nar, oh wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wassalaman, selamat ala Ibrahim. Akhirnya Ibrahim keluar dari api itu dalam keadaan kedinginan. Ikan menelan Nabi tapi tidak bisa membunuh. Pisau tidak memotong leher Ismail. Api tidak membakar Ibrahim. La haula wala quwata illa billah. Begitu juga dengan mereka. Inggris ingin menangkap Rahmatullah Al-Hindi, lari dia ke Makkah. Sampai di Makkah berkenalan dengan seorang janda kaya raya. Janda ini memberikan tanahnya, didirikanlah sekolah. Itulah dia sekolah Saulatiyah. Saula nama perempuan, nama dia Saula, maka dibuatlah nama sekolah itu Saulatiyah. Anak-anak Indonesia belajar di Saulatiyah. Artinya apa? Yang bisa mengenalkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak bangsa adalah sekolah. Di Aceh sekolah Miftahul Huda, di Makkah ada Saulatiyah, di Mesir ada Al-Azhar, di Maroko ada Darul Hadis, di Maroko ada Karawiyin, di Tunisia ada Zaituna, di Yaman ada Al-Ahqaf, di Yaman ada Darul Mustafa Hadramaut Tarim. Maka kita bersyukur kepada Allah, diberikan Allah Miftahul Huda. Ustaz dari tadi nengok ke sana apa? Itu tulisannya Miftahul Huda, kunci wilayah. Makanya kalau ada orang Aceh sampai tidak kenal Nabi Muhammad, ditanya oleh malaikat, hai fulan, ya, apakah engkau umat Muhammad? Ya, aku umat Muhammad. Coba kau jelaskan siapa itu Muhammad. Muhammad ayahnya Allah, maknya Aminah, lahir tahun gajah, meninggal. Itu aja dia. Yang lain tak tahu. Dari mana kamu? Saya dari Amerika. Maklum. Dari mana? Dari Aceh. Enggak tahu. Kemana aja? Artinya apa? Ini negerinya para ulama, ini negerinya daya, ini negerinya yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Inilah dia negerinya, bernama Tafsir Terjemahan Al-Mustafid. Dulu orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi tak paham Quran, karena Quran berbahasa Arab. Datang orang Aceh menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Itulah dia tahun 1615. Udah ingatnya 1615 Syekh Abdul Rauf As-Sinkini. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya cuma ingin mengingatkan kembali, bukan ingin menceramahi apalagi mengguru-gurui, bahwa nikmat besar kita adalah nikmat menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam panjangnya situna zira'an, 60 zira'. Hasta. Coba hitung ini, 1 kalikan 60. Itulah panjang tinggi Nabi Adam. Kira-kira pohon kelapanya ada 60. Itulah panjang tingginya Nabi Adam. Umat Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam sama macam bapaknya tinggi, tapi kemudian mengecil. Inilah kita sekarang. Jadi kalau ada yang paling kecil, itu yang paling canggih. Ini kalau ada orang tanya, oh kenapa kecil? Last edition. Apa maknanya? Kalaulah besar badan dianggarkan, umat Nabi Adam lebih besar, panjang umur. Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Bayangkan itu kalau hidup sekarang, berapa kali ganti KTP? 950 tahun. Kalau dianggarkan umur umat Nabi Nuh, tapi yang dilihat bukan itu. Siapa umat yang duluan masuk surga? Umat Nabi Adam atau umat Nabi Nuh? Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tak beruntung? Datang di padang mahsyar, berkumpul, tak ada atap, tak ada naungan,
ada yang ubun-ubun kepala, ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke kepala. Lalu mereka tak tahan menghadap Adam. Menghadaplah kepada Allah supaya diputuskan mahkamah pengadilan ke neraka apa ke surga. Kita tak tahan, tidak lama berdiri. Tolonglah Adam. Kata Adam, aku tak sanggup menghadap Allah. Aku malu. Kau malu kenapa? Dulu kata Allah, jangan dekati pohon kuldi. Terus aku bukan mendekati, ku makan buah kuldi. Aku malu. Datang mereka menghadap Nabi Nuh. Nuh, Adam tidak mau menghadap Allah, dia malu. Kalau begitu engkau lah menghadap, aku juga malu. Kenapa? Anakku Kan'an naik ke atas bukit, aku ajak naik perahu. Ya bunayya warkab ma'ana. Oh my son, wahai anakku, ayo naik sampan ayah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'asimuni minal ma'. Aku tidak perlu ikut sampan ayah, aku cukup naik ke atas bukit ya'asimuni minal ma', yang menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Aku malu menghadap Allah, anakku tidak selamat. Mereka menghadap ke Nabi-Nabi menghadap, semuanya malu menghadap Allah. Sampai akhirnya mereka menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang menghadap Allah karena dia makhluk kesayangan kekasih Allah. Ala Toha Habib. Habib diambil dari kata hub, cinta. Habib, orang yang paling dicintai Allah. Maka apa kata Allah kepada Muhammad SAW? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, ku kasih ya Muhammad. Kau mau apa Muhammad? Ya Allah, itu umatku sudah lama betul panas terik mau pengadilan. Tolong dipercepat pengadilan. Allah kabulkan doanya. Hai malaikat, buat pengadilan, putuskan, kita putuskan di pengadilan ini. Siapa yang pertama kita sidang? Memang kita orang yang terakhir, tapi kita orang yang pertama, dan kitalah yang masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Karena siapa? Karena syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kebahagiaan kita malam ini adalah kebahagiaan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dia Badru? Bulan, kalau bulan itu bulan namanya Badru, Tola'al Badru. Tapi kalau bulan itu sabit namanya hilal. Kalau bulannya bulan, Badar. Kalau bulannya sabit, hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar dan Pak Hilal. Laki-laki Badarudin, perempuan Badaria. Malam enggak. Tapi kalau sudah datang bulan, Tola'al Badru alaina. Jadi malam ini tak ada bulan, terang bosan, listriknya kencang. Coba baca. Gelap. Apa tak nampak? Begitulah gelapnya jahiliyah. Mereka tak bisa membedakan mana orang mana tiang. Mereka tak bisa membedakan mana halal mana haram. Mereka tak bisa membedakan mana baik mana buruk, mana bengkok mana lurus, mana hitam mana putih. Maka datanglah cahaya penerang. Maka disebutlah dia Tala'al Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillah. Kenapa? Karena dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaslah mana yang halal, mana yang haram. Dulu mereka semua makan saja. Semua yang melata boleh dimakan, kecuali kereta api itu makanan keras. Semua yang berkaki empat boleh dimakan, kecuali meja itu makanan keras. Tapi setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita diajarkan
ini kambing halal, tapi syaratnya mesti disembelih dulu atas nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar darahnya, najis, darahnya dimakan, najis. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa dalam darah itu ternyata bakteri kotor? Itulah kenapa orang barat kena penyakit namanya medco, gila, ko sapi, medco sapi gila. Dulu banyak mereka takut makan sapi, karena habis makan sapi, begitu selesai makan sapi, ternyata setelah diteliti, gara-gara sapi itu matinya tidak disembelih, tapi matinya disetrum pakai listrik. Mati. Darahnya membeku dalam daging. Setelah diteliti, darah itulah kuman bakteri penyakit. Tidak ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkena penyakit medco. Kenapa? Karena dipotong sapi itu lehernya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, keluar darahnya habis, dagingnya bersih. Dan daging itu pula tidak boleh langsung dipotong-potong, dikasih bumbu, dimasak. Haram. Kenapa? Karena bercampur dengan darah yang najis, harus dicuci dulu. Saya di keluarga tidak punya saudara perempuan. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki. Di rumah tak ada pembantu. Jadi dari kecil sudah biasa diajak cuci sama mak. Berapa kali cucinya mak? Daging ayam 2 kali, daging sapi 4 kali. Kenapa gitu? Karena ayam kakinya 2, sapi kakinya 4. Kita anak-anak nggak tahu kan, ikut aja. Setelah lama baru saya berpikir, mana dalilnya? Kenapa ayam 2, sapi 4? Rupanya ayam cucinya cukup 2 kali karena darahnya tak terlalu banyak, dagingnya putih, cuci 2 kali sudah. Tapi sapi cuci sekali merah, cuci sekali agak merah, cuci 3 kali agak putih, cuci bersih. Maka setelah itu dikasih bumbu, barulah dimakan bersih. Masaknya pun matang, sematang-matangnya. Tapi ketika sebelum Islam datang, bagaimana keadaan